Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, terkhusus Inang yang disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini bahan PA kita tertulis dalam Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-52 dengan tema tidak mudah panik. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin setiap kita pernah mengalami kepanikan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita. Dan setiap kita mungkin berbeda dalam hal kepanikan itu sendiri. Ada yang begitu berat sekali, ada mungkin ringan menurut sebagian orang. Tapi yang pasti firman Tuhan mau menyapa kita dengan tema tidak mudah panik. Ya, saya jadi teringat di tanggal 18 Maret kemarin bapak saya meninggal dan kepanikan yang luar biasa terjadi di tengah-tengah keluarga inti. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata hal itu juga yang dialami oleh murid-murid ketika itu. Mengalami kepanikan yang sangat, mengalami ketakutan yang sangat. Mereka cemas, mereka khawatir, bahkan sampai tidak bisa membedakan antara Tuhan dan hantu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Inang, yang begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan ini, lihatlah apa yang menjadi perjalanan kehidupan murid-murid itu. Ternyata hal ini belum lama, baru saja mereka melihat langsung bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mengubahkan 5 roti, 2 ikan, dan bersisa memakannya lebih dari 5.000 orang. Tapi lihatlah baru sebentar saja situasi itu, tapi mereka sudah begitu ketakutan, sudah begitu berada di dalam kepanikan. Dan kita melihat bahwa ternyata perikop kita mau mengatakan memang kalau ikut Yesus hanya karena mujizat saja, maka dipastikan kita akan gagal. Kalau kita ikut Yesus hanya mau yang enak-enak saja, dipastikan kita gagal. Sebab ikut Yesus bukan berarti kita tidak pikul salib, bukan berarti kita mengalami semua kesuksesan dalam kehidupan kita. Ikut Yesus juga adalah mau pikul salib. Saudara yang diberkati, dari setiap inang yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Mari kita melihat bagaimana narasi ini dihadirkan bagi kita. Tuhan Yesus ternyata hadir di dalam kekuatan berdoa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan ayat 46 mengatakan setelah ia berpisah dari mereka, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan itu dia lakukan dan murid-murid pergi naik perahu. Dan kita melihat narasi ini diantarkan mereka diserang badai, angin sakal. Dan mereka sangat-sangat ketakutan dan berteriak-teriak. Tapi kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus ketika dia mengetahui dan melihat hal itu. Dia berjalan menemui mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan biarlah itu menjadi kuat setiap kita. Di dalam kepanikan atau menghadapi kepanikan. Atau agar tidak panik. Tenanglah, ada Tuhan, ada Yesusmu di dalam kehidupanmu. Lalu saya bisa menyimpulkan, dan mungkin setiap inang juga pasti bisa menyimpulkannya. Apa yang diajarkan mengatasi kepanikan dalam perikop ini? Yang pertama, berdoa, berdoalah. Seperti yang Yesus lakukan. Dia tetap berdoa. Yang kedua, mengatasi kepanikan jangan hanya cari mujizat saja untuk ikut Yesus. Ketiga, kenallah Yesus Tuhanmu dengan baik dan imanilah.
Jangan sampai ucapan yang sama dari murid-murid dan orang banyak itu mengatakan itu hantu, padahal itu adalah Tuhan. Kalau memang beda tipis tulisan hantu dan Tuhan ya. Saya waktu kecil pernah dibilang itu Tuhan, 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 Tuhan. Ya situ-situ saja terus itu ya. Tapi sekali lagi pengenalan yang baik akan Yesus akan memampukanmu melihat karyanya. Yang keempat, tetaplah percaya kepada Yesus yang bisa mengatasi badai apapun di hidup. Kelima, jangan pernah takut di tengah badai, tapi takutlah ketika Tuhan Yesus tidak ada bersamamu menjalani badai di hidupmu. Yang keenam, jangan degil seperti para murid yang tetap degil, para pengikutnya yang tetap degil. Jangan degil, buka hatimu, buka pikiranmu, buka hidupmu, dan biarkan Yesus masuk ke perahumu. Tanda petik, perahumu, rumah, kantor, hati, atau apapun itu. Maka badai itu akan reda. Maka tenanglah permasalahan dan pergumulan badai di hidupmu akan disirnakannya. Tuhan memberkatimu. Amin.